Oke guys, welcome back to my channel, di channel saya, di channel musik populer. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview dan membahas spesifikasi dua barang, yaitu yang pertama ada mikrofon Rode dan yang kedua ada Behringer yang modelnya adalah Euphoria UM2 ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mereview atau membahas lebih lanjut tentang dua barang ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel musik populer teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk barang yang pertama, yaitu mikrofon Rode. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Untuk mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya itu fungsinya ada penyiaran radio, kemudian ada pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, dan serta karaoke ya teman-teman. Nah, jadi itu sedikit dari fungsi si mikrofon Rode ini. Dan untuk selanjutnya di sini untuk untuk Rode video mikrofon with record ini merupakan mikrofon dengan record layer suspension, sistem yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR kalian. Kemudian mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi dan dilengkapi dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera ya teman-teman. Dan untuk hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang. Kemudian dibekali juga dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm ya teman-teman. Nah, ini dia untuk kabelnya yang melingkar, dan jika kalian tarik ini bakalan bisa panjang banget. Dan ini dia untuk ukuran jacknya, yaitu 3,5 mm. Kemudian memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt ya teman-teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga dari si mikrofon ini adalah di atas 1.400.000 teman-teman ya, di atas 1,4 juta. Nah, seperti itulah untuk penjelasan tentang si mikrofon Rode ini. Dan kita bakalan melihat spesifikasinya juga. Saya bahas spesifikasi dulu ya. Nah, di sini untuk spesifikasinya yang pertama ada frekuensi range-nya yaitu 40 Hz sampai 20.000 Hz. Dan untuk output impedance-nya yaitu 200 kHms ya teman-teman. Kemudian untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB, SPL 1K Hz, 1% THD into 1 kaki load ya teman-teman. Kemudian sensitivity-nya adalah 38.0 dB. Kemudian RE 1 volt per Pascal 12.60 mV dan 94 dB SPL, 2 dB 1K Hz teman-teman, 1000 Hz. Dan kemudian equivalent noise level weighted-nya yaitu 20 dB min A teman-teman. Nah, jadi di sini untuk spesifikasinya sangat rumit banget kalau disebutkan. Dan untuk lebih lanjutnya kalian bisa cari di Google ya teman-teman untuk lebih lengkapnya. Nah, di sini saya bakalan memperlihatkan atau mereview dari salah satu barang-barang ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bakalan copot dulu untuk si peredamnya ini, yaitu spons yang tebalnya kurang lebih 2 cm teman-teman. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu fungsi dari dari peredam ini adalah memperkecil kemungkinan suara bising masuk ke audio video kita teman-teman. Misalnya kita membuat video dengan menggunakan kamera, terus kita menggunakan mikrofon Rode ini dan ada angin kencang misalnya, kalian bisa banget gunakan ini untuk menanggulangi itu ya teman-teman.
agar video yang dihasilkan juga tidak ada bisingnya. Kemudian ini juga sangat banyak fungsinya teman-teman. Bisa juga melindungi dari si mikrofonnya ini. Dan ini di sini pastinya ada lubangnya ya, untuk dimasukkan ke dalam si mikrofon ini. Nah, ketika kalian masukin, kalian sudah bisa menggunakan mikrofon Rode ini dengan kamera DSLR kalian. Dan di HP kalian juga bisa dengan menggunakan kabel jack 3,5 mm ini ya teman-teman. Jadi untuk di sini ada lubang-lubang seperti ini. Nah, fungsinya adalah tentunya untuk menangkap suara kita ketika kita berbicara. Ini ada lubang yang begitu banyak ya teman-teman. Dan di bagian ujung atau di depannya ini juga ada seperti jaring seperti ya. Tapi ini terbuat dari kawat teman-teman. Nah, jadi ini dia untuk di bagian mikrofonnya. Dan untuk bahannya ini adalah besi dan juga plastik ya teman-teman. Dan 85% adalah plastik dari si mikrofon Rode ini. Kemudian di sini ada penyangga untuk bagian tripodnya. Di sini untuk mengeratkannya. Tinggal kalian masukin saja ke sini ya. Terus tinggal kita putar saja. Ini sudah bisa kita gunakan di tripod teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan melihat untuk si baterainya. Tinggal kita dorong seperti itu ke belakang. Nah, untuk baterainya adalah kotak seperti ini ya. Baterai kotak. Kita masukin lagi, kita tutup ya. Nah, seperti itu. Dan di sini untuk kabelnya yaitu kabel melingkar. Ini jika kita tarik sangat panjang banget teman-teman. Tapi itu tidak perlu karena ini saja sudah cukup untuk digunakan di handphone ataupun kamera DSLR kalian. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan si mikrofon ini. Kita bakalan lanjut ke barang yang kedua teman-teman. Kita singkirkan dulu untuk Rode-nya, mikrofon Rode-nya. Dan kita bakal melihat si Behringer-nya dulu, yaitu barang kedua. Nah, untuk Behringer ini namanya adalah Euphoria UM2 teman-teman. Nah, kita bakal membahas dari keseluruhan si Behringer ini, yaitu untuk bagian depan, bagian atas, dan juga bagian di belakangnya. Oke, di sini untuk bagian depannya, yaitu di sininya sudah tertulis untuk modelnya teman-teman, Euphoria UM2. Dan di sini untuk yang paling pertama ada mic line 1. Nah, yaitu di sini untuk kabel jack untuk kalian menggunakan mic-nya. Dan selanjutnya di sini ada klip. Nah, ketika kita menghidupkan si Behringer kemudian kita menggunakan mic-nya, jangan sampai klip ini berwarna merah teman-teman, karena itu artinya menandakan bahwa audio yang dihasilkan itu adalah audio yang buruk teman-teman. Oke, jadi itu pembahasan untuk si mic-nya. Kemudian di sini ada INST yaitu instrumen. Nah, ini bisa banget kalian gunakan untuk membuat cover lagu ya teman-teman, ataupun manggung kecil-kecilan di sebuah cafe mungkin live perform. Nah, ini bisa banget kalian gunakan untuk cuk gitarnya teman-teman. Dan di sini juga ada yang namanya klip. Dan untuk klip ini jangan sampai kalian berwarna merah teman-teman, karena hasil dari audionya juga bakalan rusak sama seperti si mic ini, ada bagian klipnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada direct monitor. Nah, ini berfungsi untuk memonitoring audio yang dihasilkan dari si Behringer ini ya teman-teman. Ini sudah sangat canggih. Dan untuk powernya di sini juga ada, dan 48 volt ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada untuk jok. Nah, di sini sudah terlihat banget untuk gambaran earphone-nya teman-teman atau headset. Ini bisa kalian colokin di sini. Nah, di sini juga ada logo Behringer-nya. Nah, untuk bagian atasnya di sini untuk namanya sudah tertulis Behringer. Kemudian di bagian volumenya ini ada cekungan seperti ini. Ini modelnya sangat
keren banget sih. Tuh lihat seperti itu. Nah untuk yang paling kiri ini yang saya putar ini untuk bagian di mic-nya teman-teman. Kalian bisa mengatur untuk mic-nya ini di sini. Tinggal kalian kecilkan dan besarkan saja. Ke kanan untuk memperbesarkan volume dan ke kiri untuk mengecilkan si volumenya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini yang kedua ada INST-nya, yaitu untuk bagian gitarnya atau instrumennya ya teman-teman. Yang ini. Nah, ini kalian bisa putar ke kanan untuk memperbesarkan dan ke kiri untuk mengecilkan. Sesuaikan saja dengan kapasitas di telinga kalian, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk yang outputnya yang ini ya. Ini bisa kalian geser juga, masih sama fungsinya, tinggal memperbesar dan memperkecilkan. Dan fungsinya adalah untuk bagian earphone-nya, teman-teman. Di sini ya. Nah seperti ini kalian bisa putar seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah di sini untuk bagian belakangnya tertulis juga untuk nama modelnya ya, Euphoria UM2 teman-teman. Nah di bawahnya ini ada output, yang merah adalah bagian kanannya dan ini adalah bagian kirinya karena posisinya seperti ini. Bukan seperti ini. Kalau ini kita terlihatnya di kiri ya untuk merahnya. Tapi di sini sudah tertulis R itu artinya right dan L itu artinya left ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini ada USB. Nah, sehubung di sini ada USB, kita juga diberikan sebuah kabel ya teman-teman. Nah, kabel ini memiliki dua mungkin kita bilang ya, seperti jack ya teman-teman, untuk menghubungkan antara si komputer dan juga Behringer. Nah untuk cuk di bagian Behringernya ini atau jacknya ini bentuknya seperti ini ya, agak kotak seperti itu. Dan kita tinggal masukin saja di bagian USB-nya. Tinggal, nah jika sudah berbunyi klak itu artinya si jacknya ini sudah merekat banget di si Behringer. Kemudian ini tinggal kalian hubungkan saja ke PC kalian ataupun laptop kalian teman-teman. Nah kalian sudah bisa menggunakan si Behringer ini. Dan untuk aplikasi yang support dengan si Behringer ini yang saya tahu itu cuma 3 teman-teman. Yaitu yang pertama ada N-Track, Cubase dan juga ada Adobe Audition ya teman-teman. Dan yang lainnya juga masih ada, tapi yang saya sering gunakan adalah ketiga ini teman-teman, yang sudah pernah saya coba ya teman-teman. Dan ini tinggal kalian colokin saja, kalian sudah bisa menggunakan si Behringer ini. Oke, kita copot dulu. Kemudian di sini ada untuk tombol yang bisa kalian geser. Nah untuk tombol ini yaitu on off-nya ya teman-teman. Jika kalian tidak ingin menggunakan si Behringer ini, kalian bisa meng-off-kannya. Jika kalian ingin menghidupkannya lagi atau menggunakannya, kalian tinggal geser lagi ke on. Nah seperti itulah fungsi dari si tombol on off ini. Kemudian untuk bagian bawahnya ini ada semacam karet seperti ini ya teman-teman, 4 karet. Nah ini bertujuan agar ketika kita menaruh si Behringer seperti ini, body dari si Behringer ini yang terbuat dari plastik tidak lecet-lecet ya teman-teman. Dan juga agar ketika kita menaruh tidak ada pergeseran seperti ini. Nah seperti ini mungkin ya. Ini sudah rekat banget sama si mejanya ya teman-teman. Itulah fungsi dari si karetnya ini. Kemudian ada baut-bautnya juga. Dan ini terbuat pure dari plastik. Bukan semuanya sih ya, tapi 85% dari plastik ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini kita juga mendapatkan satu set headset ya teman-teman. Saya ambil dulu satu set headset. Nah untuk headset ini ya kekurangannya masih banyak banget ya. Di sini juga untuk di bagian kanan yang saya pegang ini sudah
sudah berserat-serat seperti ini. Kemudian yang kiri masih bagus seperti semula, seperti baru. Dan ini sudah banyak banget lecet-lecetnya ya. Dan ini juga kurang nyaman ketika saya memakainya ya teman-teman. Jadi ini masih banyak banget kekurangannya. Di sini juga terlalu tipis banget dan sponsnya cuma ada di bagian di sininya. Dan tulisan Behringer-nya ada juga di bagian atasnya. Ini untuk bahannya masih kurang banget menurut saya. Dan di sini untuk kabelnya kurang lebih 1,5 meteran teman. Kalau ini bisa kalau ini ditarik panjangnya bisa 3 meteran lebih ya. Untuk kabel lingkarnya. Tapi ini tidak perlu saya tarik karena ini sudah sangat panjang banget. Nah, kemudian untuk di bagian kabel jacknya ininya semua sama seperti ini ya teman-teman, maupun di mic. Nah, cuknya seperti ini, jacknya ya, ukurannya. Kemudian di sini juga sama, dan juga ini di bagian earphone-nya masih sama. Nah, jangan kalian jika ini untuk headset kalian masukkan ke mic karena itu tidak bakalan berfungsi ya teman-teman. Ini saya cuma menyontohkan saja bahwa si jacknya ini ketiga-tiganya sama seperti ukurannya ini ya teman-teman. Dan ini juga bisa kalian gunakan untuk memonitoring dari audio yang dihasilkan si Behringer ini melalui aplikasi yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Nanti ketika kalian menggunakan si Behringer ini, kalian bakal mendengarkan suara ke earphone atau headset ini teman-teman. Oke, kemudian di sini saya bakalan membahas kelebihan dari soundcard Behringer ini. Yang pertama yaitu harganya berkisar di 2,4 jutaan teman-teman. Nah, dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan seperti ini ya teman-teman. Dan juga yang kedua memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser. Dapat diaktifkan dengan menekan tombol di bagian belakang soundcard UM2. Dan yang ketiga juga terdapat tombol direct monitor bagian depan yang berfungsi untuk memonitoring langsung suara hasil rekaman sebelum diproses ke dalam komputer, sehingga mengurangi delay-nya teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu di sini untuk bagian direct monitornya teman-teman. Kemudian di sini yang keempat yaitu terdapat 3 buah lubang inputan di Behringer Euphoria UM2, yaitu combo XLR dan jack biasa yang bisa digunakan untuk mikrofon ataupun instrumen. 1 buah jack yang bisa digunakan untuk instrumen atau alat musik seperti gitar, dan 1 lubang untuk headphone yang bisa kita gunakan untuk memonitoring suara yang dihasilkan oleh audio interface-nya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk nomor 5, ukurannya mini dan mudah dibawa-bawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan. Nah, ini sudah tadi saya bahas. Kalian jika ingin misalnya kalian anak band misalnya, kemudian live performance di salah satu cafe, mungkin kalian bisa banget menggunakan si Behringer ini. Karena dengan sangat ukurannya sangat mini, kalian bisa banget bawa kemana-mana ya teman-teman. Lihat tangan saya. Nah, ini seukuran dengan tangan saya teman-teman. Lumayan kecil banget. Kemudian di sini untuk nomor 6 yaitu terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan, 1 inputan, 2 dan juga earphone-nya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk bentuknya simpel dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, memang benar sih di sini tidak ada tombol yang tidak diperlukan teman-teman. Dan semua ini berfungsi banget semuanya. Nah, jadi ini untuk bentuknya itu tidak kotak sempurna, tidak kotak lancip seperti ini ya teman-teman. Nah, di sudutnya ini lancip, tapi di sini ada lekungan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi bentuknya itu agak smooth atau sopan lah dilihat di mata ya.
Oke, jadi inilah pembahasan dua barang mikrofon Rode dan Behringer ya teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk barang yang pertama, yaitu mikrofon Rode. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Untuk mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya itu fungsinya ada penyiaran radio, kemudian ada pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, dan serta karaoke ya teman-teman. Nah, jadi itu sedikit dari fungsi si mikrofon Rode ini. Dan untuk selanjutnya di sini untuk untuk Rode video mikrofon with record ini merupakan mikrofon dengan record layer suspension, sistem yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR kalian. Kemudian mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi, dan dilengkapi dengan fitur super cardioid, pola kutub yang dapat melembahkan suara dari sisi-sisi kamera ya teman-teman. Dan untuk hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang. Kemudian dibekali juga dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm ya teman-teman. Nah, ini dia untuk kabelnya yang melingkar, dan jika kalian tarik ini bakalan bisa panjang banget. Dan ini dia untuk ukuran jacknya, yaitu 3,5 mm. Kemudian memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt ya teman-teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga dari si mikrofon ini adalah di atas 1.400.000 teman-teman ya, di atas 1,4 juta. Nah, seperti itulah untuk penjelasan tentang si mikrofon Rode ini. Dan kita bakalan melihat spesifikasinya juga. Saya bahas spesifikasi dulu ya. Nah, di sini untuk spesifikasinya yang pertama ada frekuensi range-nya yaitu 40 Hz sampai 20.000 Hz. Dan untuk output impedance-nya yaitu 200 kHms ya teman-teman. Kemudian untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB, SPL 1K Hz, 1% THD into 1 kaki load ya teman-teman. Kemudian sensitivity-nya adalah 38.0 dB, kemudian RE 1 volt per Pascal 12.60 MV, dan 94 dB SPL, 2 dB 1K Hz teman-teman, 1000 Hz. Dan kemudian equivalent noise level weighted-nya yaitu 20 dB min A teman-teman. Nah, jadi di sini untuk spesifikasinya sangat rumit banget kalau disebutkan. Dan untuk lebih lanjutnya kalian bisa cari di Google ya teman-teman untuk lebih lengkapnya. Nah, di sini saya bakalan memperlihatkan atau mereview dari salah satu barang-barang ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bakalan copot dulu untuk si peredamnya ini, yaitu spons yang tebalnya kurang lebih 2 cm teman-teman. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu fungsi dari dari peredam ini adalah memperkecil kemungkinan suara bising masuk ke audio video kita teman-teman. Misalnya kita membuat video dengan menggunakan kamera, terus kita menggunakan mikrofon Rode ini dan ada angin kencang misalnya, kalian bisa banget gunakan ini untuk menanggulangi itu ya teman-teman, agar video yang dihasilkan juga tidak ada bisingnya. Kemudian ini juga sangat banyak fungsinya teman-teman, bisa juga melindungi dari si mikrofonnya ini.
Dan ini di sini pastinya ada lubangnya ya, untuk dimasukkan ke dalam si mikrofon ini. Nah, tinggal kalian masukin, kalian sudah bisa menggunakan mikrofon Rode ini dengan kamera DSLR kalian. Dan di HP kalian juga bisa tinggal menggunakan kabel jack 3,5 mm ini ya teman-teman. Jadi untuk di sini ada lubang-lubang seperti ini. Nah, fungsinya adalah tentunya untuk menangkap suara kita ketika kita berbicara. Ini ada lubang yang begitu banyak ya teman-teman. Dan di bagian ujung atau di depannya ini juga ada seperti jaring seperti ya. Tapi ini terbuat dari kawat teman-teman. Nah, jadi ini dia untuk di bagian mikrofonnya. Dan untuk bahannya ini adalah besi dan juga plastik ya teman. Dan 85% adalah plastik dari si mikrofon Rode ini. Kemudian di sini ada penyangga untuk bagian tripodnya. Di sini untuk mengeratkannya. Tinggal kalian masukin saja ke sini ya. Terus tinggal kita putar saja. Ini sudah bisa kita gunakan di tripod bro. Oke, untuk selanjutnya kita bakal melihat untuk si baterainya. Tinggal kita dorong seperti itu ke belakang. Dan untuk baterainya adalah kotak seperti ini ya. Baterai kotak. Nah, kita masukin lagi, kita tutup ya. Nah, seperti itu. Dan di sini untuk kabelnya yaitu kabel melingkar. Ini jika kita tarik sangat panjang banget teman-teman. Tapi itu tidak perlu karena ini saja sudah cukup untuk digunakan di handphone ataupun kamera DSLR kalian. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan si mikrofon ini. Kita bakalan lanjut ke barang yang kedua teman-teman. Kita singkirkan dulu untuk Rode-nya, mikrofon Rode-nya. Dan kita bakal melihat si Behringer-nya dulu, yaitu barang kedua. Nah, untuk Behringer ini namanya adalah Euphoria UM2 teman-teman. Nah, kita bakal membahas dari keseluruhan si Behringer ini, yaitu untuk bagian depan, bagian atas, dan juga bagian di belakangnya. Oke, di sini untuk bagian depannya, yaitu di sininya sudah tertulis untuk modelnya teman-teman, Euphoria UM2. Dan di sini untuk yang paling pertama ada mic line 1. Nah, yaitu di sini untuk kabel jack untuk kalian menggunakan mic-nya. Dan selanjutnya di sini ada klip. Nah, ketika kita menghidupkan si Behringer kemudian kita menggunakan mic-nya, jangan sampai klip ini berwarna merah teman-teman. Karena itu artinya menandakan bahwa audio yang dihasilkan itu adalah audio yang buruk teman-teman. Oke, jadi itu pembahasan untuk si mic-nya. Kemudian di sini ada INST yaitu instrumen. Nah, ini bisa banget kalian gunakan untuk membuat cover-cover lagu teman-teman, ataupun manggung kecil-kecilan di sebuah cafe mungkin live perform. Nah, ini bisa banget kalian gunakan untuk cuk gitarnya teman-teman. Dan di sini juga ada yang namanya klip. Dan untuk klip ini jangan sampai kalian berwarna merah teman-teman, karena hasil dari audionya juga bakalan rusak sama seperti si mic ini, ada bagian klipnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada direct monitor. Nah, ini berfungsi untuk memonitoring audio yang dihasilkan dari si Behringer ini ya teman-teman. Ini sudah sangat canggih. Dan untuk powernya di sini juga ada, dan 48 volt ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada untuk cuk. Nah, di sini sudah terlihat banget untuk gambaran earphone-nya teman-teman atau headset. Ini bisa kalian colokin di sini. Nah, di sini juga ada logo Behringer-nya. Nah, untuk bagian atasnya di sini untuk namanya sudah tertulis Behringer. Kemudian di bagian volumenya ini ada cekungan seperti ini. Ini modelnya sangat keren banget sih. Tuh, lihat seperti itu. Nah, untuk yang paling kiri ini yang saya putar ini untuk bagian di mic-nya teman-teman. Kalian bisa mengatur untuk mic-nya ini di sini. Tinggal kalian kecilkan dan besarkan saja.
ke kanan untuk memperbesarkan volume dan ke kiri untuk mengecilkan si volumenya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini yang kedua ada INST-nya, yaitu untuk bagian gitarnya atau instrumennya ya teman-teman. Yang ini. Nah, ini kalian bisa putar ke kanan untuk memperbesarkan dan ke kiri untuk mengecilkan. Sesuaikan saja dengan kapasitas di telinga kalian, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk yang outputnya yang ini ya. Ini bisa kalian geser juga, masih sama fungsinya, tinggal memperbesar dan memperkecilkan. Dan fungsinya adalah untuk bagian earphone-nya, teman-teman. Di sini ya. Nah, seperti ini kalian bisa putar seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di sini untuk bagian belakangnya tertulis juga untuk nama modelnya ya, Euphoria UM2, teman-teman. Nah, di bawahnya ini ada output, yang merah adalah bagian kanannya dan ini adalah bagian kirinya, karena posisinya seperti ini. Bukan seperti ini. Kalau ini kita terlihatnya di kiri ya untuk merahnya. Tapi di sini sudah tertulis R itu artinya right dan L itu artinya left ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini ada USB. Nah, sehubung di sini ada USB, kita juga diberikan sebuah kabel ya teman-teman. Nah, kabel ini memiliki dua mungkin kita bilang ya, seperti jack ya teman-teman, untuk menghubungkan antara si komputer dan juga Behringer. Nah, untuk cuk di bagian Behringernya ini atau jacknya ini bentuknya seperti ini ya, agak kotak seperti itu. Dan kita tinggal masukin saja di bagian USB-nya. Nah, jika sudah berbunyi klak, itu artinya si jacknya ini sudah merekat banget di si Behringer ya. Kemudian ini tinggal kalian hubungkan saja ke PC kalian ataupun laptop kalian, teman-teman. Nah, kalian sudah bisa menggunakan si Behringer ini. Dan untuk aplikasi yang support dengan si Behringer ini yang saya tahu itu cuma 3 teman-teman. Yaitu yang pertama ada Ntrack, Cubase, dan juga ada Adobe Audition ya teman-teman. Dan yang lainnya juga masih ada, tapi yang saya sering gunakan adalah ketiga ini teman-teman, yang sudah pernah saya coba ya teman-teman. Dan ini tinggal kalian colokin saja, kalian sudah bisa menggunakan si Behringer ini. Oke, kita copot dulu. Kemudian di sini ada untuk tombol yang bisa kalian geser. Nah, untuk tombol ini yaitu on off-nya ya teman-teman. Jika kalian tidak ingin menggunakan si Behringer ini, kalian bisa meng-off-kannya. Jika kalian ingin menghidupkannya lagi atau menggunakannya, kalian tinggal geser lagi ke on. Nah, seperti itulah fungsi dari si tombol on off ini. Kemudian untuk bagian bawahnya ini ada semacam karet seperti ini ya teman-teman, 4 karet. Nah, ini bertujuan agar ketika kita menaruh si Behringer seperti ini, bodi dari si Behringer ini yang terbuat dari plastik tidak lecet-lecet ya teman-teman. Dan juga agar ketika kita menaruh tidak ada pergeseran seperti ini. Nah, seperti ini mungkin ya. Ini sudah rekat banget sama si mejanya ya teman-teman. Itulah fungsi dari si karetnya ini. Kemudian ada baut-bautnya juga. Dan ini terbuat pure dari plastik. Bukan semuanya sih ya, tapi 85% dari plastik ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan satu set headset ya teman-teman. Saya ambil dulu satu set headset. Nah, untuk headset ini ya kekurangannya masih banyak banget ya. Di sini juga untuk di bagian kanan yang saya pegang ini sudah sudah berserat-serat seperti ini. Kemudian yang kiri masih bagus seperti semula, seperti baru. Dan ini sudah banyak banget lecet-lecetnya ya. Dan ini juga kurang nyaman ketika saya memakainya ya teman-teman. Jadi ini masih banyak banget kekurangannya.
Di sini juga terlalu tipis banget dan sponsnya cuma ada di bagian di sininya. Dan tulisan Behringernya ada juga di bagian atasnya. Ini untuk bahannya masih kurang banget menurut saya. Dan sini untuk kabelnya kurang lebih 1,5 meteran, teman. Kalau ini bisa, kalau ini ditarik panjangnya bisa 3 meteran lebih untuk kabel lingkarnya. Tapi ini tidak perlu saya tarik karena ini sudah sangat panjang banget. Nah, kemudian untuk di bagian kabel jacknya ininya semua sama seperti ini ya, teman-teman. Maupun di mic. Nah, cupnya seperti ini. Jacknya ya, ukurannya. Kemudian di sini juga sama dan juga ini di bagian earphone-nya masih sama. Nah, jangan kalian jika ini untuk headset kalian masukkan ke mic karena itu tidak bakalan berfungsi ya, teman-teman. Ini saya cuma menyontohkan saja bahwa si jacknya ini ketiga-tiganya sama seperti ukurannya ini ya, teman-teman. Dan ini juga bisa kalian gunakan untuk memonitoring dari audio yang dihasilkan si Behringer ini melalui aplikasi yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman. Tinggal nanti ketika kalian menggunakan si Behringer ini, kalian bakal mendengarkan suara ke earphone atau headset ini, teman-teman. Oke, kemudian di sini saya bakalan membahas kelebihan dari soundcard Behringer ini. Yang pertama yaitu harganya berkisar di 2,4 jutaan, teman-teman. Nah, dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan seperti ini ya, teman-teman. Dan juga yang kedua memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser. Dapat diaktifkan dengan menekan tombol di bagian belakang soundcard UM2, teman-teman. Dan yang ketiga juga terdapat tombol direct monitor bagian depan yang berfungsi untuk memonitoring langsung suara hasil rekaman sebelum diproses ke dalam komputer sehingga mengurangi delay-nya, teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu di sini untuk bagian direct monitornya, teman-teman. Kemudian di sini yang keempat yaitu terdapat 3 buah lubang inputan di Behringer Euphoria UM2 yaitu combo XLR dan jack biasa yang bisa digunakan untuk mikrofon ataupun instrumen. 1 buah jack yang bisa digunakan untuk instrumen atau alat musik seperti gitar dan 1 lubang untuk headphone yang bisa kita gunakan untuk memonitoring suara yang dihasilkan oleh audio interface-nya ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk nomor 5 ukurannya mini dan mudah dibawa-bawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan. Nah, ini sudah tadi saya bahas. Kalian jika ingin misalnya kalian anak band misalnya, kemudian live performance di salah satu cafe, mungkin kalian bisa banget menggunakan si Behringer ini. Karena dengan sangat ukurannya sangat mini, kalian bisa banget bawa kemana-mana ya, teman-teman. Lihat tangan saya. Nah, ini seukuran dengan tangan saya, teman-teman. Lumayan kecil banget. Kemudian di sini untuk nomor 6 yaitu terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan, 1 inputan, 2 dan juga earphone-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini untuk bentuknya simpel dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, memang benar sih di sini tidak ada tombol yang tidak diperlukan, teman-teman. Dan semua ini berfungsi banget semuanya. Nah, jadi ini untuk bentuknya itu tidak kotak sempurna, tidak kotak lancip seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sudutnya ini lancip tapi di sini ada lekungan seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi bentuknya itu agak smooth atau sopan lah dilihat di mata ya. Oke, jadi inilah pembahasan 2 barang mikrofon Rode dan Behringer ya, teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk barang yang pertama yaitu mikrofon Rode. Nah,
di sini saya bakalan menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Untuk mikrofon Rode merupakan salah satu. Nah guys, jadi ini dia untuk barang yang pertama, yaitu mikrofon Rode. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Untuk mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya itu fungsinya ada penyiaran radio, kemudian ada pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, dan serta karaoke ya teman-teman. Nah, jadi itu sedikit dari fungsi si mikrofon Rode ini. Dan untuk selanjutnya di sini untuk untuk Rode video mikrofon with record ini merupakan mikrofon dengan record layar suspension, sistem yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR kalian. Kemudian mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi dan dilengkapi dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera ya teman-teman. Dan untuk hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang. Kemudian dibekali juga dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm ya teman-teman. Nah, ini dia untuk kabelnya yang melingkar, dan jika kalian tarik ini bakalan bisa panjang banget. Dan ini dia untuk ukuran jacknya, yaitu 3,5 mm. Kemudian memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt ya teman-teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga dari si mikrofon ini adalah di atas 1.400.000 teman-teman ya. Di atas 1,4 juta. Nah, seperti itulah untuk penjelasan tentang si mikrofon Rode ini. Dan kita bakalan melihat spesifikasinya juga. Saya bahas spesifikasi dulu ya. Nah, di sini untuk spesifikasinya yang pertama ada frekuensi range-nya yaitu 40 Hz sampai 20.000 Hz. Dan untuk output impedance-nya yaitu 200 kHms ya teman-teman. Kemudian untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB, SPL 1K Hz, 1% THD into 1 kaki load ya teman-teman. Kemudian sensitivity-nya adalah 38.0 dB, kemudian RE 1 volt per Pascal 12.60 mV dan 94 dB SPL, 2 dB 1K Hz teman-teman, 1000 Hz. Dan kemudian equivalent noise level weighted-nya yaitu 20 dB min A teman-teman. Nah, jadi di sini untuk spesifikasinya sangat rumit banget kalau disebutkan. Dan untuk lebih lanjutnya kalian bisa cari di Google ya teman-teman untuk lebih lengkapnya. Nah, di sini saya bakalan memperlihatkan atau mereview dari salah satu barang-barang ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bakalan copot dulu untuk si peredamnya ini, yaitu spons yang tebalnya kurang lebih 2 cm teman-teman. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu fungsi dari peredam ini adalah memperkecil kemungkinan suara bising masuk ke audio video kita teman-teman. Misalnya kita membuat video dengan menggunakan kamera, terus kita menggunakan mikrofon Rode ini dan ada angin kencang misalnya, kalian bisa banget gunakan ini untuk menanggulangi itu ya teman-teman, agar video yang dihasilkan juga tidak ada bisingnya. Kemudian ini juga sangat banyak fungsinya teman-teman, bisa juga melindungi dari si mikrofonnya ini.
Dan ini di sini pastinya ada lubangnya ya, untuk dimasukkan ke dalam si mikrofon ini. Nah, dengan kalian masukin, kalian sudah bisa menggunakan mikrofon Rode ini dengan kamera DSLR kalian. Dan di HP kalian juga bisa dengan menggunakan kabel jack 3,5 mm ini ya, teman-teman. Jadi untuk di sini ada lubang-lubang seperti ini. Nah, fungsinya adalah tentunya untuk menangkap suara kita ketika kita berbicara. Ini ada lubang yang begitu banyak ya, teman-teman. Dan di bagian ujung atau di depannya ini juga ada seperti jaring seperti ya. Tapi ini terbuat dari kawat, teman-teman. Nah, jadi ini dia untuk di bagian mikrofonnya. Dan untuk bahannya ini adalah besi dan juga plastik ya, teman-teman. Dan 85% adalah plastik dari si mikrofon Rode ini. Kemudian di sini ada penyangga untuk bagian tripodnya. Di sini untuk mengeratkannya. Tinggal kalian masukin saja ke sini ya. Terus tinggal kita putar saja. Ini sudah bisa kita gunakan di tripod, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita bakal melihat untuk si baterainya. Tinggal kita dorong seperti itu ke belakang. Nah, untuk baterainya adalah kotak seperti ini ya. Baterai kotak. Nah, kita masukin lagi, kita tutup ya. Nah, seperti itu. Dan di sini untuk kabelnya yaitu kabel melingkar. Ini jika kita tarik sangat panjang banget, teman-teman. Tapi itu tidak perlu karena ini saja sudah cukup untuk digunakan di handphone ataupun kamera DSLR kalian. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan si mikrofon ini. Kita bakalan lanjut ke barang yang kedua, teman-teman. Kita singkirkan dulu untuk Rode-nya, mikrofon Rode-nya. Dan kita bakal melihat si Behringer-nya dulu, yaitu barang kedua. Nah, untuk Behringer ini namanya adalah Euphoria UM2, teman-teman. Nah, kita bakal membahas dari keseluruhan si Behringer ini, yaitu untuk bagian depan, bagian atas, dan juga bagian di belakangnya. Oke, di sini untuk bagian depannya, yaitu di sininya sudah tertulis untuk modelnya, teman-teman, Euphoria UM2. Dan di sini untuk yang paling pertama ada mic line 1. Nah, yaitu di sini untuk kabel jack untuk kalian menggunakan mic-nya. Dan selanjutnya di sini ada klip. Nah, ketika kita menghidupkan si Behringer kemudian kita menggunakan mic-nya, jangan sampai klip ini berwarna merah, teman-teman. Karena itu artinya menandakan bahwa audio yang dihasilkan itu adalah audio yang buruk, teman-teman. Oke, jadi itu pembahasan untuk si mic-nya. Kemudian di sini ada INST, yaitu instrumen. Nah, ini bisa banget kalian gunakan untuk membuat cover lagu ya, teman-teman. Ataupun manggung kecil-kecilan di sebuah cafe, mungkin live perform. Nah, ini bisa banget kalian gunakan untuk cuk gitarnya, teman-teman. Dan di sini juga ada yang namanya klip. Dan untuk klip ini jangan sampai kalian berwarna merah, teman-teman. Karena hasil dari audionya juga bakalan rusak sama seperti si mic ini. Ada bagian klipnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada direct monitor. Nah, ini berfungsi untuk memonitoring audio yang dihasilkan dari si Behringer ini ya, teman-teman. Ini sudah sangat canggih. Dan untuk powernya di sini juga ada dan 48 volt ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada untuk jok. Nah, di sini sudah terlihat banget untuk gambaran earphone-nya, teman-teman, atau headset. Ini bisa kalian colokin di sini. Nah, di sini juga ada logo Behringer-nya. Nah, untuk bagian atasnya di sini untuk namanya sudah tertulis Behringer. Kemudian di bagian volumenya ini ada cekungan seperti ini. Ini modelnya sangat keren banget sih. Tuh, lihat seperti itu. Nah, untuk yang paling kiri ini yang saya putar ini untuk bagian di mic-nya, teman-teman. Kalian bisa mengatur untuk mic-nya ini di sini. Tinggal kalian kecilkan dan besarkan saja.
ke kanan untuk memperbesarkan volume dan ke kiri untuk mengecilkan si volumenya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini yang kedua ada INST-nya, yaitu untuk bagian gitarnya atau instrumennya teman-teman. Yang ini. Nah, ini kalian bisa putar ke kanan untuk memperbesarkan dan ke kiri untuk mengecilkan. Sesuaikan saja dengan kapasitas di telinga kalian teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk yang outputnya yang ini ya. Ini bisa kalian geser juga, masih sama fungsinya, tinggal memperbesar dan memperkecilkan. Dan fungsinya adalah untuk bagian earphone-nya teman-teman. Di sini ya. Nah, seperti ini kalian bisa putar seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di sini untuk bagian belakangnya tertulis juga untuk nama modelnya ya, Euphoria UM2 teman-teman. Nah, di bawahnya ini ada output, yang merah adalah bagian kanannya dan ini adalah bagian kirinya, karena posisinya seperti ini, bukan seperti ini. Kalau ini kita terlihatnya di kiri ya untuk merahnya. Tapi di sini sudah tertulis R itu artinya right dan L itu artinya left ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini ada USB. Nah, sehubung di sini ada USB, kita juga diberikan sebuah kabel ya teman-teman. Nah, kabel ini memiliki dua, mungkin kita bilang ya, seperti jack ya teman-teman, untuk menghubungkan antara si komputer dan juga Behringer. Nah, untuk cuk di bagian Behringernya ini atau jacknya ini bentuknya seperti ini ya, agak kotak seperti itu. Dan kita tinggal masukin saja di bagian USB-nya. Nah, jika sudah berbunyi klak, itu artinya si jacknya ini sudah merekat banget di si Behringer ya. Kemudian ini tinggal kalian hubungkan saja ke PC kalian ataupun laptop kalian teman-teman. Nah, kalian sudah bisa menggunakan si Behringer ini. Dan untuk aplikasi yang support dengan si Behringer ini yang saya tahu itu cuma 3 teman-teman. Yaitu yang pertama ada Ntrack, Cubase, dan juga ada Adobe Audition ya teman-teman. Dan yang lainnya juga masih ada, tapi yang saya sering gunakan adalah ketiga ini teman-teman, yang sudah pernah saya coba ya teman-teman. Dan ini tinggal kalian colokin saja, kalian sudah bisa menggunakan si Behringer ini. Oke, kita copot dulu. Kemudian di sini ada untuk tombol yang bisa kalian geser. Nah, untuk tombol ini yaitu on off-nya ya teman-teman. Jika kalian tidak ingin menggunakan si Behringer ini, kalian bisa meng-off-kannya. Jika kalian ingin menghidupkannya lagi atau menggunakannya, kalian tinggal geser lagi ke on. Nah, seperti itulah fungsi dari si tombol on off ini. Kemudian untuk bagian bawahnya ini ada semacam karet seperti ini ya teman-teman, 4 karet. Nah, ini bertujuan agar ketika kita menaruh si Behringer seperti ini, bodi dari si Behringer ini yang terbuat dari plastik tidak lecet-lecet ya teman-teman. Dan juga agar ketika kita menaruh tidak ada pergeseran seperti ini. Nah, seperti ini mungkin ya. Ini sudah rekat banget sama si mejanya ya teman-teman. Itulah fungsi dari si karetnya ini. Kemudian ada baut-bautnya juga. Dan ini terbuat pure dari plastik, bukan semuanya sih ya, tapi 85% dari plastik ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan satu set headset ya teman-teman. Saya ambil dulu satu set headset. Nah, untuk headset ini ya kekurangannya masih banyak banget ya. Di sini juga untuk di bagian kanan yang saya pegang ini sudah sudah berserat-serat seperti ini. Kemudian yang kiri masih bagus seperti semula, seperti baru. Dan ini sudah banyak banget lecet-lecetnya ya. Dan ini juga kurang nyaman ketika saya memakainya ya teman-teman. Jadi ini masih banyak banget kekurangannya.
Di sini juga terlalu tipis banget dan sponsnya cuma ada di bagian di sininya. Dan tulisan Behringer-nya ada juga di bagian atasnya. Ini untuk bahannya masih kurang banget menurut saya. Dan di sini untuk kabelnya kurang lebih 1,5 meteran, teman. Kalau ini bisa, kalau ini ditarik panjangnya bisa 3 meteran lebih ya. Untuk kabel lingkarnya. Tapi ini tidak perlu saya tarik karena ini sudah sangat panjang banget. Nah, kemudian untuk di bagian kabel jacknya ininya semua sama seperti ini ya, teman-teman. Maupun di mic. Nah, cupnya seperti ini. Jacknya ya, ukurannya. Kemudian di sini juga sama dan juga ini di bagian earphone-nya masih sama. Nah, jangan kalian jika ini untuk headset kalian masukkan ke mic karena itu tidak bakalan berfungsi ya, teman-teman. Ini saya cuma menyontohkan saja bahwa si jacknya ini ketiga-tiganya sama seperti ukurannya ini ya, teman-teman. Dan ini juga bisa kalian gunakan untuk memonitoring dari audio yang dihasilkan si Behringer ini melalui aplikasi yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman. Tinggal nanti ketika kalian menggunakan si Behringer ini, kalian bakal mendengarkan suara ke earphone atau headset ini, teman-teman. Oke, kemudian di sini saya bakalan membahas kelebihan dari soundcard Behringer ini. Yang pertama yaitu harganya berkisar di 2,4 jutaan, teman-teman. Nah, dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan seperti ini ya, teman-teman. Dan juga yang kedua memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser. Dapat diaktifkan dengan menekan tombol di bagian belakang soundcard UMD, teman-teman. Dan yang ketiga juga terdapat tombol direct monitor bagian depan yang berfungsi untuk memonitoring langsung suara hasil rekaman sebelum diproses ke dalam komputer sehingga mengurangi delay-nya, teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu di sini untuk bagian direct monitornya, teman-teman. Kemudian di sini yang keempat yaitu terdapat 3 buah lubang inputan di Behringer Euphoria UM2 yaitu combo XLR dan jack biasa yang bisa digunakan untuk mikrofon ataupun instrumen. 1 buah jack yang bisa digunakan untuk instrumen atau alat musik seperti gitar dan 1 lubang untuk headphone yang bisa kita gunakan untuk memonitoring suara yang dihasilkan oleh audio interface-nya ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk nomor 5 ukurannya mini dan mudah dibawa-bawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan. Nah, ini sudah tadi saya bahas. Kalian jika ingin misalnya kalian anak band misalnya, kemudian live performance di salah satu cafe, mungkin kalian bisa banget menggunakan si Behringer ini. Karena dengan sangat ukurannya sangat mini, kalian bisa banget bawa kemana-mana ya, teman-teman. Lihat tangan saya. Nah, ini seukuran dengan tangan saya, teman-teman. Lumayan kecil banget. Kemudian di sini untuk nomor 6 yaitu terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan, 1 inputan, 2 dan juga earphone-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini untuk bentuknya simpel dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, memang benar sih di sini tidak ada tombol yang tidak diperlukan, teman-teman. Dan semua ini berfungsi banget semuanya. Nah, jadi ini untuk bentuknya itu tidak kotak sempurna, tidak kotak lancip seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sudutnya ini lancip tapi di sini ada lekungan seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi bentuknya itu agak smooth atau sopan lah dilihat di mata ya. Oke, jadi inilah pembahasan 2 barang mikrofon Rode dan Behringer ya, teman-teman.
Oke guys, jadi itu dia review kita hari ini, yaitu dua barang, yaitu mikrofon Rode dan juga Behringer Euphoria UM2 ya teman-teman. Jadi semoga bisa menambah manfaat buat kalian jika kalian ingin membeli barang. Dan jangan lupa untuk like, comment, share untuk channel musik populer. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.